Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Miss Febri hari ini. Kita lanjut pembelajaran online kita ya. Oke, kemarin minggu kemarin hari terakhir kita untuk belajar di bab pertama yaitu bilangan akar dan bilangan pangkat. Nah, sekarang hari ini Miss Febri mau menjelaskan atau mau masuk ke bab berikutnya yaitu judulnya adalah persamaan kuadrat. Oke. Langsung saja ya. Ya. Jadi di sini yang pertama yaitu bentuk umum dari persamaan kuadrat itu sendiri. Dia ditulis dalam bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ya. Jadi kalian perhatikan di sini ini penulisan dari bentuk persamaan kuadrat. Ada ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jadi untuk persamaan kuadrat ini dia identik dengan sama dengan 0. Jadi harus sama dengan 0 ya. Nah, terus untuk keterangannya di sini. Jadi untuk A, B, C itu merupakan elemen atau anggota dari bilangan real ya. Jadi untuk A, kemudian B, C itu nanti diisi dengan berupa bilangan-bilangan atau angka-angka ya. Bisa positif bisa negatif ya. Nah, terus kemudian kita lanjut. Nah, A itu dia disebut fungsinya A ini dia disebut sebagai koefisien dari variabel x kuadrat ya. Terus kemudian si B dia disebut sebagai koefisien dari variabel x. Nah, kemudian si C dia disebut konstanta. Nah, ya. Jadi kalau yang namanya konstanta dia hanya berupa angka saja, tidak punya variabel, ya. Oke, itu untuk penjelasan awal dari persamaan kuadrat itu sendiri. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini tadi bentuk umum dari persamaan kuadrat itu sendiri ya. Nah, sekarang Miss Febri mau kasih tahu contoh bentuk persamaan kuadrat. Jadi kalau misalkan ada soal disuruh menentukan mana yang termasuk ke dalam bentuk persamaan kuadrat, maka contohnya bisa kita lihat di sini. Nah, ada 3 jenis di sini. Yang pertama, x kuadrat min 3x plus 4 sama dengan 0. Jadi untuk contoh yang pertama di sini, ini bentuknya sesuai dengan yang di atas ya. Ada x kuadrat dikurang 3x plus 4 sama dengan 0. Jadi intinya kalau untuk persamaan kuadrat, namanya saja persamaan kuadrat ya. Kuadrat itu kan artinya adalah pangkat 2. Jadi pada soal yang apabila penulisannya mengandung unsur bilangan kuadrat atau pangkat 2 ya, berarti dia disebut sebagai bentuk dari persamaan kuadrat ya. Terus contoh lainnya yaitu yang kedua di sini, 2x kuadrat plus 8x sama dengan 0. Jadi untuk contoh yang kedua, ini tidak lengkap sebagaimana bentuk umum dari persamaan kuadrat itu sendiri. Kenapa nggak lengkap, bisa bilang? Karena dia nggak punya konstanta kan ya. Jadi dia hanya berupa ax kuadrat plus bx saja. Nah, A-nya itu maksudnya si 2 ini nih, 2x kuadrat plus 8x. Nah, jadi plus C atau konstantanya di sini dia nggak punya. Nah, ini nggak apa-apa, nggak masalah ya. Ini juga disebut sebagai bentuk persamaan kuadrat ya. Yang kita lihat adalah pangkatnya di sini karena dia mengandung unsur pangkat 2. Terus kemudian yang nomor 3 atau contoh ketiga itu adalah tulisannya 36x kuadrat min 16 sama dengan 0. Nah, di bentuk yang ketiga ini gantian bentuk bx-nya nih yang nggak ada. Nah, konstantanya dia punya. Nah, jadi cuma ada si ax kuadrat sama si c. Nah, ini untuk contoh tulisan di soal yang ketiga. Jadi 36x kuadrat, berarti ini kan ya tulisannya dia ya, si ax kuadrat. Nah, langsung min 16. 16 itu kan dia nggak punya variabel, berarti dia disebut sebagai konstanta, ya berarti dia langsung ke sini. Nah, bx-nya mana? Nggak ada, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Yang penting di sini ada pangkat 2, berarti dia termasuk sebagai bentuk dari persamaan kuadrat. Oke, sampai sini. Ini macam-macam atau contoh-contoh bentuk persamaan kuadrat. Kemudian kita lanjut. Nah, nanti untuk persamaan kuadrat ini, kalian disuruh menentukan
akar-akar dari persamaan kuadrat itu sendiri. Nah, di sini ada cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara, nanti akan kita bahas atau kita kupas satu per satu. Nah, yang pertama di sini yaitu dengan cara memfaktorkan. Memfaktorkan itu sebenarnya sama saja menuliskan dalam bentuk perkalian, ya, pakai kurung. Nah, oke, ntar bisa beri bahas sampai di sini ya. Satu per satu ntar bisa beri jelasin. Terus kemudian, uh, sorry, terus kemudian yang kedua, di sini ada dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, itu yang kedua. Terus yang terakhir bisa juga dengan cara rumus ABC. Nah, ini ada sendiri, nanti juga bisa dikasih penjabarannya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk dulu ke yang pertama, yaitu apa? Dengan cara memfaktorkan. Oke. Nah, di sini ada banyak bentuk variasi persamaan kuadratnya ya. Jadi, Miss Febri akan jelaskan satu per satu biar kalian nggak bingung. Untuk memfaktorkan, cara yang pertama ini, menurut Miss Febri ini cara paling mudah ya. Nah, di sini bentuknya yang pertama yang akan kita kerjakan yaitu apabila ada bentuk persamaan kuadrat yang bentuknya tulisannya AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Atau tandanya aja sih yang berubah ya. Bentuknya AX kuadrat min BX sama dengan 0. Jadi di sini tidak ada C-nya ya atau konstantanya ya. Jadi persamaan kuadrat ini dia tidak ada konstantanya. Nah, ketika tidak ada konstantanya, maka caranya bagaimana nih untuk cara memfaktorkannya? Nah, berarti kita lihat di sini, ini bentuk yang ini dengan yang ini sama saja, hanya beda di tanda. Kalau yang ini tandanya dikurang, kalau yang ini tandanya ditambah. Ini sama saja. Yang perlu kalian perhatikan adalah dia hanya mengandung unsur AX kuadrat plus BX atau AX kuadrat dengan si BX aja. Konstantanya nggak ada, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nah, berarti kalau seperti ini, caranya yaitu bagaimana? Kita ubah tulisannya menjadi bentuk X buka kurung AX plus B tutup kurung. Jadi di sini ada kurung ya. Kurung itu kan artinya adalah kali. Nah, karena memang pemfaktoran itu sama saja sebenarnya mengubah menjadi bentuk perkalian. Ya, nanti dari situ baru kita bisa menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, jadi paham ya. Jadi kalau misalkan nggak ada konstantanya nih, cuma si AX kuadrat sama si BX aja. Nah, itu ubah bentuknya menjadi seperti ini. X-nya itu dikeluarin, satunya dikeluarin. Karena kan si A itu ada X-nya, B juga ada X-nya. Nah, berarti X-nya kita keluarkan, taruh di luar. Kemudian dalam kurung itu ada si A, X plus B. Dimana nanti apabila kita kali ke dalam bilangan yang di luar dengan yang di dalam kurung, nanti akan menghasilkan bilangan yang sama dengan soal sebelumnya. Gitu ya. Jadi ini kalau kita kalikan, X dikali AX itu pasti hasilnya adalah AX kuadrat. Kemudian plus, di sini karena tandanya plus, X dikali B pasti nanti hasilnya menjadi BX. Jadi sesuai sama balik lagi ke soalnya ya. Jadi seperti itu. Nah, biar lebih paham lagi, kita langsung aja ke contoh soal, karena akan lebih mudah memahami ketika kita sudah masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal, tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. Jadi kita disuruh menentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. Nah, untuk persamaan kuadrat ini, nanti akarnya dia pasti ada 2. Jadi kamu disuruh menentukan nilai dari X1 dan X2, itu yang perlu kamu ketahui. Nah, di sini langsung saja Miss Febri kasih contoh soal yang pertama, yaitu X kuadrat plus 4X sama dengan 0. Nah, di sini tidak ada konstantanya kan ya, hanya berupa X kuadrat sama si BX-nya aja. Nah, berarti kalau seperti ini, cara menjawabnya adalah, tadi kita disuruh merubah bentuknya dulu menjadi bentuk perkalian seperti ini kan ya. Nah, cara menentukannya yang mudah itu adalah pertama Miss Febri tulis dulu nih soalnya ya. Ini Miss Febri tulis ulang soalnya. X kuadrat plus 4X sama dengan. Nah, supaya bisa menjadi bentuknya seperti ini. Nah, ini di luar si X-nya kan udah pasti dikeluarin nanti ya.
Jadi nanti kita keluarin X-nya itu di luar kurung. Nah, terus cara mudahnya adalah ini kan sebenarnya kalau tidak ada angka, itu sama saja angka 1 ya. Jadi kalau misalkan di depan si variabel X kuadrat ataupun variabel X itu dia tidak ada angka, itu bukan 0, bukan. Tapi dia sebenarnya adalah angka 1. Nah, berarti kalau seperti ini, jadinya ini kamu cari FPB dari 1 dan 4. Jadi kamu cari dulu FPB, faktor persekutuan terbesar, atau angka yang bisa dibagi sama 1 juga bisa dibagi sama 4 ya. Nanti kita tulisnya di sini nih yang sama X nih. Nah, di luar kurung. Nah, kalau kita lihat di sini 1 sama 4 kita cari FPB-nya, berarti kan angka yang bisa dibagi sama 1 dan sama angka 4 itu kan 1 kan ya? Nah, berarti kan 1 itu biasanya tidak pernah ditulis kalau di matematika ya. Jadi kita cukup menuliskannya sebagai bentuk X saja. Sebenarnya di depannya ada 1. 1X sebenarnya seperti itu ya. Buka kurung, jadi langsung kamu siapin kurung. Nah, di dalam kurungnya yang kita perlu isi nih. Yang perlu kita isi supaya menjadi bentuknya ke soalnya lagi, menjadi X kuadrat plus 4X. Kan di luar udah ada si X nih. Nah, kira-kira di dalam kurung ini kita butuh siapa ya, supaya nanti tulisannya balik lagi kayak begini. Nah, berarti X dikali siapa ya, supaya jadinya X kuadrat. Nah, berarti dikali X kan ya. Nah, berarti X kali X nanti udah jadi dong, X kuadrat. Terus kemudian tandanya lihat diapain? Tambahkan ya. Berarti di sini kita tambah. Nah, di luar kurung udah ada X kan ya. Supaya jadi 4X, berarti X yang di luar kurung harus dikali angka berapa ya di dalam kurungnya supaya menjadi 4X? Ya 4. Kan di luar udah disediain X ya. Nah, berarti di dalam tinggal kita kali dengan 4. Supaya apa? Supaya jadi ini nih, si 4X. Nah, kalau kita balikin, ini kurung kan artinya sama aja dikali. Kalau kita kalikan, ini X dikali X, itu pasti hasilnya menjadi X kuadrat. Kemudian X dikali 4, itu pasti hasilnya menjadi 4. Nah, kalau sudah seperti ini, nah jangan lupa harus sama dengan 0 ya. Setelah kamu faktorkan, seperti ini bentuknya, harus sama dengan 0. Nah, berarti dari bentuk tulisan seperti ini, yang ini nih, X yang di luar kurung itu disebut sebagai X1. Kemudian X yang di dalam kurung nih, X plus 4 ini, dia disebut sebagai X2. Nah, nilai dari kedua X1 dan X2 inilah yang mau kita cari nilainya ya. Nah, sekarang berarti jadinya kita tulis di sini X1-nya dulu yuk kita cari. X1-nya karena si X kan ya. Jadi masing-masing si X ini dan yang di dalam kurung ini, dia masing-masing itu harus kamu sama dengan 0. Berarti X1 kita dapat, X1-nya kan si X ini kan ya. X doang kan ya, emang yang di luar kurung kan. X sama dengan 0. Ya udah berarti X1-nya ya sama dengan 0. Kita dapat. Terus untuk mencari X2, karena X2-nya itu tulisannya adalah X plus 4, berarti tulisan si X plus 4 dia juga harus disama dengan 0. Tujuannya apa? Kan kita mau cari nilai X. Nah, untuk X yang di sini berarti, kalau tadi kan kita udah nulisnya X1, berarti kalau yang ini dia nulisnya kita adalah X2. Nah, X2 cara nyarinya gimana untuk mencari ini? Berarti si 0 ini pindah ruas dong, berubah jadi min kan? Berarti jadinya 0 dikurang 4. 0 dikurang 4 maka dapat hasilnya adalah min 4. Maka di sini kita sudah dapat nilai X1, kita dapat nilai X2. Maka kesimpulannya nanti, jadi X1 itu sama dengan 0, dan X2-nya itu adalah min 4. Jadi intinya di sini kita disuruh menentukan nilai X1 dan X2. Ya, oke, sampai sini mudah-mudahan paham. Untuk contoh berikutnya biar lebih paham lagi, Miss Febri akan lanjutkan di video berikutnya.